Di serambi Mekah dengan cuaca yang panas, anginnya yang menderu-deru, padang Sahara yang luas. 13 tahun setelah peristiwa gajah, lahirlah seorang anak laki-laki. Ialah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Kurzu bin Raza bin Adi al-Quraisy. Ayah sahabat Umar mempunyai watak yang keras. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Adawi. Ayah Sayyidina Umar memiliki tabiat yang kuat. Ibu sahabat Umar bernama Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Makhzum. Sahabat Umar tumbuh memiliki watak yang keras, tak kenal rasa takut, tidak setengah-setengah dalam melakukan sesuatu. Hal ini dikarenakan Sayyidina Umar di bawah asuhan ayahnya, sampai ternyata mewarisi watak dari ayahnya. Jika ada laki-laki berkulit coklat, kedua tangannya aktif melakukan dua pekerjaan sekaligus. Sosok yang kuat, memiliki tubuh yang tinggi besar, jalannya cepat, suaranya besar, dan pukulannya amatlah keras. Siapakah laki-laki tersebut? Tak lain dan tak bukan, sudah pasti Sayyidina Umar bin Khattab. Bila mana ada orang yang terkena masalah, jika ada orang yang bertengkar, maka sahabat Nabi yang satu inilah yang menjadi juru damai. Sahabat Umar memiliki jiwa yang bersih, secerah langit Mekah, hati yang tulus tak berkelok, hati yang kokoh laksana gunung dan memiliki sifat yang mulia, seterang bintang di langit. Siapakah ia? Ia adalah sahabat Umar, Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar pada awalnya sangat menentang Rasulullah Muhammad. Pada suatu hari yang amat panas, Umar hendak membunuh Nabi. Di tengah perjalanan berpapasan dengan Nu'aim bin Abdullah An-Naham. Hendak kemana kau Umar? Saya mau menemui Muhammad. Orang itu telah mencerai-beraikan kaum Quraisy. Saya akan membunuhnya. Jawab Umar dengan tegas kepada Nu'aim. Engkau telah memperdaya dirimu sendiri wahai Umar. Apakah menurutmu Bani Abdi Manaf akan membiarkanmu hidup jika engkau membunuh Muhammad? Menurutku, engkau telah berpaling dan telah meninggalkan agama lamamu. Jawab Sayyidina Umar kepada Nu'aim. Kenapa engkau tidak kembali saja ke keluargamu untuk menyelesaikan urusan mereka? Siapa keluargaku yang engkau maksud? Umar bertanya, saudara iparmu yang juga sepupumu Sa'id bin Zaid bin Amr dan saudarimu Fatimah binti Khattab. Demi Allah, mereka telah masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad. Kenapa engkau tidak mengurus mereka saja? Ucap Nu'aim kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Habab bin Ard membacakan surat Toha kepada Sa'id bin Zaid bin Amr dan Fatimah binti Khattab. Umar mendengarkan bacaan surat Toha. Saudara dan tamu dari saudaranya mengelak. Engkau tidak mendengar apa-apa. Aku mendengarnya. Umar menyergap Sa'id bin Zaid. Fatimah terkena pukulan karena berusaha menolong suaminya. Kami telah masuk Islam dan telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan, ucap keduanya dengan lantang. Ucapan itu menghujani, mengoyak hati Umar. Berikan padaku lembaran yang kau tadi baca. Saudarinya membolehkannya, tapi Sayyidina Umar diharuskan berwudu terlebih dahulu. Sayyidina Umar membaca surat Toha, lalu berkata, alangkah indahnya, alangkah mulianya ini.
tunjukkan aku di mana Muhammad. Khabbab keluar dari persembunyian. Wahai Umar, aku mendengar doa Nabi. Ya Allah, perkuatlah Islam dengan Abu Al-Hakam bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab. Khabbab mengatakan bahwa Rasulullah di sebuah rumah di sofa bersama beberapa sahabatnya. Ia memberitahu di mana lokasi Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Sahabat Umar menggedor pintu. Wahai Rasulullah, yang datang ialah Umar dengan membawa pedangnya. Ucap salah satu sahabat, izinkan dia masuk. Jika ia datang menginginkan kebaikan, akan kita berikan kebaikan itu. Jika ia datang menginginkan keburukan, akan kita bunuh dia dengan pedang itu. Ucapan tegas dari singa Allah, dari paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasulullah SAW berkata, biarkan dia masuk. Sayyidina Umar mengucapkan syahadat. Sayyidina Umar mengucapkan syahadat. Sahabat Umar masuk Islam. Akhirnya Sayyidina Umar bergabung bersama 40 orang yang telah lalu, yang telah dulu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-6 kenabian. Sahabat Umar mendapatkan julukan Al-Faruq dari Rasulullah karena Umar mengatakan keislamannya secara terang-terangan. Sayyidina Umar mengetuk rumah-rumah kaum musyrikin Quraisy. Ia ketuk rumah Abu Jahal dan menyatakan keislamannya. Ia ketuk rumah orang-orang lainnya sampai ia mengabarkan pada orang yang suka menyebarkan berita. Ialah Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Hingga tersebar luaslah berita mengenai keislaman sahabat Umar. Abdullah bin Mas'ud menggambarkan begitu besarnya peran keislaman Sayyidina Umar dalam mendukung Islam dan kaum muslimin. Keislaman Umar membuka jalan. Islamnya Umar, hijrahnya menjadi penolong. Sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, tidak ada orang yang berani sholat di Baitullah. Masuknya Sayyidina Umar lah yang menjadikan kami akhirnya bisa melaksanakan sholat di Baitullah. Sahabat Umar lah yang menghadapi, yang siap menghadang kaum musyrikin Quraisy. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha membolak-balikan hati hambanya, tentunya yang ia kehendaki. Semoga Allah menetapkan Islam kita dan juga keimanan kita agar terus langgeng, agar terus abadi hingga akhir hayat kita semua. Sudah menjadi hal yang luar biasa seorang sahabat, para sahabat Rasulullah Muhammad memiliki jiwa yang pemberani. Salah satunya ialah Sayyidina Umar. Hal ini dibuktikan dengan berbagai perang yang diikutinya. Sahabat Umar mengikuti perang Badar bersama Nabi. Sayyidina Umar ikut andil dalam perang Uhud. Terdapat peristiwa yang menarik di balik perang Uhudnya Umar dengan Rasulullah. Kaum muslimin bercerai besar dan dikalahkan oleh kaum musyrikin Quraisy. Apakah di antara kalian ada Muhammad? Apakah di antara kalian ada putra Abu Quhafah? Apakah di antara kalian ada putra Khattab? Abu Sufyan dengan kencangnya menanyakan ini. Lalu dengan lantangnya mengatakan, mereka semua telah terbunuh. Engkau bohong wahai musuh Allah. Orang-orang yang kau sebutkan masih hidup dan masih tersisa untukmu suatu hal yang menyakitkan hatimu. Jawab Umar dengan lantang kepada Abu Sufyan. Sahabat Umar orang yang totalitas memperjuangkan agama Allah. Dirinya tak takut mati, seperti halnya peperangan yang telah diikutinya. Perang Khaybar, sahabat Umar ikuti. Fathu Mekah, Sayyidina Umar ikuti. Dan mengikuti perang Hunain, perang Taif,
Perang Tabuk, dan berbagai peristiwa lainnya bersama Nabi. Salah satunya peristiwanya ialah peristiwa Hudzaibiyah. Umar lah yang langsung menanyakan pada Rasulullah bahwa perjanjian Hudzaibiyah merugikan kaum muslimin, dan Umar lah yang menyatakan bahwa ayo kita bela dan perjuangkan agama ini. Sudah menjadi hal yang mutlak bahwa seorang sahabat akan membela sahabat-sahabatnya. Orang yang mencintai akan membela dan melindungi orang yang dicintai. Tak terkecuali Umar bin Khattab, seorang tokoh Yahudi bernama Zaid bin Sanah, mendatangi Rasulullah untuk menagih hutang. Pada saat hutang jatuh temponya, Zaid mendatangi Nabi, menarik bagian depan baju Nabi. Saat itu Nabi sedang bersama para sahabatnya. Hai Muhammad, ayo berikan hakku. Demi Allah, saya tidak pernah tahu kalau kalian Bani Abdul Muttalib suka mengulur-ngulur waktu pembayaran hutang. Sayyidina Umar menatap Zaid bin Sa'nah dengan mata yang terbelalak ke arahnya. Hai musuh Allah, beraninya engkau menyatakan itu dan berbuat begitu pada Rasulullah. Kalau tidak karena saya menjaga diri dari kecamannya, pasti sudah kepenggal kepalamu. Bisa dikatakan bahwa Sayyidina Umar adalah sosok orang yang mencintai dengan bukti, bukan hanya kata, tapi dibarengi dengan tindakan yang nyata. Suatu ketika Umar mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh saya sangat mencintai engkau lebih dari apapun selain diriku. Tidak, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, hingga saya lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Jawab Rasulullah menyangga sahabat Umar. Maka sesungguhnya sekarang demi Allah engkau lebih saya cintai dari diriku sendiri, ucap sahabat Umar. Rasulullah berkata, sekarang baru engkau mengatakan yang benar wahai Umar. Sungguh apa yang dikatakan Sayyidina Umar adalah kejujuran. Sejak saat itu Umar mencintai segala hal yang disugai dan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa lagi yang harus kita ketahui mengenai Sayyidina Umar bin Khattab? Sahabat Umar itu telah mencapai puncak tertinggi dalam hal keimanan, ketakwaan dalam ibadahnya dan ketaatannya. Suatu hari Nabi melihat sahabat Umar mendekat kepadanya. Beliau Rasulullah Muhammad berkata, ketahuilah wahai Ibnu Khattab, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh tak ada setan yang berpapasan denganmu di suatu jalan, melainkan setan tersebut akan berpaling ke jalan lain untuk menghindar dari jalanmu. Para setan saja lari ketika bertemu Sayyidina Umar, menghindari sosok mukmin yang hebat ini. Setan merasa putus asa karena tindak tanduknya senantiasa dilandaskan pada tekad yang kuat. Contohnya, jika Sayyidina Umar berbicara, bicaranya benar. Jika sahabat Umar mengimani sesuatu, imannya mantap. Sahabat Umar, Sayyidina Umar bin Khattab, tidak suka membicarakan hal yang tidak berguna. Ia tidak suka melakukan perbuatan yang mungkar. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kami para sahabat Rasulullah SAW tidaklah ragu bahwa ketenangan itu diucapkan melalui lisan sahabat Umar. Walaupun akhlak, sifat, keilmuan, dan kedudukan sahabat Umar yang mulia di mata Allah dan Rasulnya, agung dan mulia di mata manusia sekalipun, tapi ia tidaklah sombong. Hal ini tergambarkan ketika Sayyidina Umar duduk berkumpul dengan para sahabatnya. Kalau ada seruan dari langit mengatakan, wahai sekalian manusia, kalian semua akan masuk surga kecuali satu orang, saya pasti sangat takut kalau orang itu ternyata saya.
Kalau seruan itu mengatakan, wahai sekalian manusia, kalian semua akan masuk neraka kecuali satu orang. Saya pasti sangat berharap orang itu adalah saya. Dan Sayyidina Umar ketika melaksanakan tawaf, ia memanjatkan doa, ya Allah, jika engkau menuliskan aku dalam kebahagiaan, tetapkanlah aku di sana. Jika engkau menuliskan aku dalam kesengsaraan, hapuslah aku darinya dan tetapkan aku dalam kebahagiaan. Sesungguhnya engkau menghapus dan menetapkan apapun yang engkau kehendaki, dan dari sisimulah Ummul Kitab, Lauh Mahfuz. Saya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 hal. Saya pernah berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita jadikan makam Ibrahim sebagai tempat salat? Maka turun ayat, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat salat. Lalu saya pernah menyarankan, bagaimana jika engkau Rasulullah perintahkan Ummul Mukminin menggunakan hijab? Maka Allah menurunkan ayat hijab. Kemudian pada suatu saat saya mendengar keluhan Nabi atas sebagian istrinya. Maka saya pun menemui mereka dan mengatakan, berhentilah kalian mengeluh, atau Allah akan mengganti kalian untuk Rasulullah dengan yang lebih baik dari kalian. Saat mengatakan hal itu pada salah satu istri beliau, dia menjawab, wahai Umar, tidakkah ada pada Rasulullah nasihat untuk istri-istrinya hingga engkau menasihati mereka? Maka Allah menurunkan ayat, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu, perempuan-perempuan yang patuh. Inilah yang Allah anugerahkan kepada sahabat Umar. Inilah nikmat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sayyidina Umar. Rasulullah menjelaskan, pada umat-umat sebelum kalian terdapat orang-orang yang ucapannya selalu sejalan dengan kebenaran. Apa-apa yang dipikirannya selalu sejalan dengan kebenaran. Apa-apa yang dipikirannya seringkali terjadi karena dia mendapatkan petunjuk dari Allah. Jika di antara umatku ada yang seperti itu, maka Umar adalah salah satunya. Begitu banyak jasa-jasa sahabat Umar, begitu besar pengaruh dari Sayyidina Umar. Sebelum menyatakan keislamannya, sahabat Umar terkenal sebagai sosok yang keras menentang Islam. Maka setelah masuk Islam, Umar menjelma sebagai sosok yang keras dalam membela Islam. Dia Sayyidina Umar menampakkan kemuliaan Islam dan kaum muslimin sejelas mungkin. Maka kekuatan yang luar biasa itu berubah menjadi sesuatu yang menguntungkan kaum muslimin, sehingga Rasulullah SAW menggambarkannya dalam sabdanya, umatku yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar, dan yang paling keras di antara mereka dalam membela agama Allah adalah Umar. Keilmuan Umar, sahabat Umar, Sayyidina Umar, dan hadis yang diriwayatkannya serta orang-orang yang meriwayatkan hadis darinya, di antaranya yaitu sahabat yang meriwayatkan ilmu darinya adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, putranya sekaligus yaitu Abdullah bin Umar, dan juga Ibnu Mas'ud, Huzaifah bin Yaman, Amr bin As, Ibnu Abbas, Muawiyah bin Abi Sufyan, Adi bin Hatim, Zaid bin Sabit, Ibnu Zubair, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Hurairah, Ummul Mukminin Aisyah, putrinya yaitu Hafsah, dan yang lainnya. Sedangkan dari kalangan tabi'in tak terbilang banyaknya. Abdullah bin Mas'ud menggambarkan betapa tingginya tingkat keilmuan Umar pada hari wafatnya Umar. Dia berkata, seandainya ilmu Umar diletakkan di satu sisi timbangan dan sisi dengan ilmu semua orang di muka bumi ini, pasti ilmu Umar lebih berat dari ilmu mereka. Menurut mereka,
Umar memperoleh 9 dari 10 ilmu. Aku lebih percaya pada majelis yang kuhadiri bersama Umar daripada pekerjaan yang kulakukan selama setahun. Bahkan Huzaifah bin Yaman mengatakan seakan-akan ilmu semua orang itu menyelinap ke dalam hati Sayyidina Umar bin Khattab. Cukup banyak kabar gembira yang tercantum dalam berbagai hadis sahih yang menyatakan bahwa Umar salah satu sahabat yang memperoleh jaminan surga. Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan, waktu saya sedang bersama Nabi Muhammad SAW di sebuah kebun di Madinah, tiba-tiba datang seorang meminta dibukakan pintu. Maka Rasulullah SAW bersabda, bukakan pintu untuknya dan beri dia kabar gembira berupa surga. Saya membukakan pintu untuk orang itu dan orang itu ternyata Abu Bakar. Saya pun menyampaikan kabar gembira dari Rasulullah Muhammad dan Abu Bakar langsung mengucapkan Alhamdulillah. Tak lama kemudian datang lagi seorang meminta dibukakan pintu. Nabi Muhammad SAW berkata, bukakan pintu untuknya dan berikan kabar gembira berupa surga. Saya lalu membukakan pintu untuk orang itu dan orang itu ternyata sahabat, ialah Sayyidina Umar bin Khattab. Saya pun menyampaikan kabar itu. Terdengar ucapan Alhamdulillah dari lisan Sayyidina Umar bin Khattab. Di mata Rasulullah SAW dan para sahabatnya, Sayyidina Umar menempati posisi kedua setelah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda, saya tidak tahu sampai kapan saya akan bersama kalian. Maka ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Karena itu Umar seolah-olah menempati posisi sebagai menteri kedua bagi Nabi Muhammad setelah Abu Bakar. Diibaratkan kedua tokoh itu bagaikan pendengaran dan penglihatan bagi Rasulullah Muhammad. Kedudukan yang sangat tinggi dan agung yang dimiliki Sayyidina Umar bin Khattab. Maka dari itu kita contoh apa yang Sayyidina Umar lakukan, apa yang sahabat Umar lakukan, apa yang sahabat Sayyidina Umar perbuat untuk agama Islam. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan, kecipratan, keberkahan dari Sayyidina Umar. Dan semoga ketakwaan, kesolehan, dan keteguhan yang dimiliki oleh para sahabat mulia dapat kita jadikan tauladan bagi umat Islam, khususnya generasi muda Islam, sehingga kelak akan menghantarkan mereka menjadi generasi penerus Islam yang tangguh, tokoh kebanggaan dunia dan penghias lembaran sepanjang zaman.